Manusia sering mengakui dirinya adalah makhluk paling sukses di bumi sekarang, tapi alam tidak mengukur sukses dengan standar manusia. Dalam evolusi, kesuksesan bukan ditentukan oleh kecerdasan, teknologi, atau kemampuan membangun peradaban, melainkan oleh satu hal yang mendasar, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup selama mungkin. Dan itulah yang terjadi pada kecoa. Satu kepakan sayapnya cukup untuk menakuti sekelompok manusia. Tidak peduli seberapa maju teknologi atau seberapa benci kita dengan mereka, kita tidak pernah benar-benar bisa menyingkirkan serangga kecil ini. Atau bahkan, jangan-jangan kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba sedikit kita bertanya, memangnya apa itu kecoa? Selama ini kita menganggap mereka hanyalah seekor hewan yang freak. Meskipun sering kita jumpai, tapi apakah kita sudah benar-benar mengenal mereka? Kita mulai dari meme ini yang cukup menarik. Ada arthropoda laut yang suka kita makan sampai tumpah-tumpah, tapi ada arthropoda darat yang membayangkannya saja bisa bikin muntah-muntah. Pertanyaannya, apa benar kecoa adalah hewan arthropoda? Jawabannya sangat tepat, no debat. Tapi kalau istilah ini diganti kayak meme yang ini tidak tepat dan bisa sesat. Terus gimana penjelasannya, Min? Kita mulai dari apakah kecoa berkerabat dengan kepiting, udang, dan teman-temannya? Atau dengan kata lain, apakah artinya kita suka makan kerabatnya kecoa? Jawabannya, mereka ini memang berkerabat, tapi tidak bisa disamakan seperti kuda dan keledai yang berkerabat begitu dekat. Kenapa? Karena hubungan kecoa dan hewan-hewan ini hanya berdasarkan tingkatan filum, yaitu arthropoda. Gimana? Paham atau makin pusing? Coba kita sedikit belajar tentang taksonomi. Dalam klasifikasi taksonomi itu ada berbagai tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya maka semakin jauh hubungan kekerabatan suatu organisme. Begitupun sebaliknya. Nah, filum bisa dibilang termasuk tingkatan klasifikasi yang cukup tinggi. Ini sama aja kayak manusia dan ikan, misalnya, yang sama-sama berasal dari filum Chordata. Dari filum akan dibagi kembali dengan tingkatan di bawahnya. Dalam hal ini, filum arthropoda terbagi menjadi berbagai kelas. Dari kelas-kelas tersebut, ada satu yang bernama Insecta, atau kita sebut serangga. Disinilah kecoa berasal. Jadi, semua serangga adalah arthropoda, tapi tidak semua arthropoda adalah serangga. Tapi semuanya juga tahu kalau kecoa adalah serangga. Namun, mungkin sedikit yang bertanya, dari banyaknya kelas dalam arthropoda, kenapa kecoa termasuk bagian dari serangga? Kenapa tidak yang lain? Jawaban gampangnya adalah genetik. Tapi uji genetik hanya bisa untuk kalangan YTTA aja seperti saintis. Untuk orang awam, perkenalkan, ada istilah kunci identifikasi. Caranya dengan melihat ciri fisik yang mudah terlihat. Kita mulai dari strukturnya. Kecoa sudah pasti tidak memiliki tulang, tapi bagian luar tubuhnya dilindungi rangka luar bernama exoskeleton yang tersusun dari kitin. Tubuhnya juga tersusun dari ruas-ruas termasuk kakinya, sesuai dengan filum arthropoda yang diambil dari bahasa Yunani, berarti kaki beruas. Tapi ciri tersebut belum merujuk pada serangga, itu hanya ciri umum semua arthropoda. Tubuh serangga terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang berfungsi sebagai alat indera, sepasang mata majemuk, serta alat mulut yang telah termodifikasi sesuai jenis makanannya. Sementara toraks merupakan pusat pergerakan yang menopang 3 pasang kaki, dan pada banyak spesies terdapat 1 atau 2 pasang sayap. Sementara itu, abdomen menampung sebagian besar organ dalam, termasuk sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan reproduksi. Ciri-ciri ini tentu saja juga dimiliki oleh kecoa. Namun, kita belum bisa berhenti di sini, karena kelas Insecta alias serangga memiliki banyak spesies. Bahkan serangga adalah kelompok arthropoda paling beragam dengan lebih dari 1 juta spesies. Dari tingkatan kelas akan dibagi lagi menjadi tingkatan ordo. Dari banyaknya ordo dalam kelas Insecta, ada satu yang bernama Blattodea. Kelompok inilah yang berisi kecoa dan rayap. Jangan kaget, karena rayap justru lebih dekat kekerabatannya dengan kecoa daripada semut. Ordo Blattodea ini terbagi lagi menjadi berbagai famili atau keluarga, yang di setiap keluarganya terbagi lagi menjadi berbagai genus, dan di setiap genus terbagi lagi menjadi berbagai spesies yang memiliki beragam bentuk dan ukuran serta hidup di berbagai habitat. Ordo ini berisi hampir 4.000 spesies. Untuk pembahasan lengkap soal taksonomi, kita bahas di video terpisah lain kali saja. Jadi, kita langsung ke intinya. Lalu, dari banyaknya spesies mana yang sering ada di rumah kita?
Kecoa yang sering kita temukan di rumah biasanya adalah spesies Periplaneta americana atau biasa disebut juga kecoa Amerika. Tapi kenapa mereka ada di sini? Nama Amerika sebenarnya keliru. Tidak ada spesies kecoa ini yang berasal dari benua Amerika. Spesies Periplaneta americana aslinya berasal dari Afrika dan Timur Tengah. Namun, melalui aktivitas perdagangan dan transportasi manusia, sejak saat itu, kecoa ini menyebar luas di berbagai daerah beriklim tropis. Berkat perpindahan manusia dan perdagangan global, jangkauan persebarannya terus meluas hingga kini dapat ditemukan hampir di seluruh dunia dan meneror para penghuni rumah. Di awal sempat dibilang, dalam evolusi kesuksesan diukur dari seberapa lama organisme mampu mempertahankan hidupnya. Itulah yang terjadi pada kecoa. Kecoa modern sebenarnya merupakan bagian dari kelompok serangga yang sangat tua. Bahkan kecoa yang kita kenal saat ini pertama kali muncul pada periode Jurassik, sekitar 150 juta tahun yang lalu. Namun garis keturunan mereka jauh lebih tua lagi. Para ilmuwan meyakini bahwa nenek moyang kecoa yang dikenal sebagai Rookoid telah ada sejak periode karbon sekitar 320 juta tahun yang lalu, ketika hutan-hutan rawa raksasa masih mendominasi daratan bumi, jauh sebelum adanya dinosaurus. Meski memiliki kemiripan bentuk dengan kecoa modern, Rookoid purba ini masih memiliki berbagai perbedaan anatomi, termasuk belum berkembangnya ovipositor internal, yaitu struktur reproduksi yang dimiliki kecoa modern untuk melindungi telurnya. Hal ini menunjukkan bahwa kecoa yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Sangat menarik ketika kecoa ternyata punya sejarah evolusi yang sangat panjang. Jika mereka begitu berhasil, apakah kecoa punya manfaat di bumi ini? Kecoa sering dikenal sebagai serangga yang hidup di lingkungan kotor dan dianggap sebagai hama oleh manusia. Namun pandangan tersebut hanya menunjukkan sebagian kecil dari peran mereka di alam. Dalam ekosistem, kecoa merupakan salah satu kelompok hewan yang berperan penting dalam menjaga siklus nutrisi dan keseimbangan lingkungan. Selama ratusan juta tahun evolusi, mereka telah menempati berbagai habitat dan menjadi bagian penting dari jaringan kehidupan yang menopang banyak organisme lain. Salah satu peran utama kecoa adalah sebagai detrivora, yaitu hewan yang memakan bahan organik yang telah mati atau membusuk. Daun yang gugur, batang tumbuhan yang lapuk, serta berbagai sisa organisme lainnya dapat menjadi sumber makanan bagi mereka. Dengan mengkonsumsi material tersebut, kecoa membantu mempercepat proses dekomposisi yang seharusnya berlangsung jauh lebih lambat. Tanpa keberadaan organisme pengurai seperti kecoa, tumpukan bahan organik mati akan terus menumpuk di lingkungan dan menghambat proses daur ulang nutrisi yang penting bagi kehidupan. Jadi, ini adalah jawaban kenapa kecoa banyak hidup di tempat kotor. Karena di sana tempat di mana sampah manusia berada adalah sumber makanan bagi kecoa, sebab mereka adalah pengurai. Peran ekologis kecoa sebagai pendaur ulang nutrisi tidak dapat dipisahkan dari berbagai adaptasi biologis yang mereka miliki. Kemampuan mereka mengolah bahan organik yang sulit dicerna berawal dari sistem pencernaan yang sangat efisien. Sebagian besar kecoa bersifat omnivora, sehingga dapat memanfaatkan hampir semua sumber makanan yang tersedia di lingkungannya, mulai dari sisa tumbuhan, bahan organik yang membusuk, hingga bangkai serangga. Pada beberapa spesies, bahkan bahan yang tampak tidak bernutrisi bagi hewan lain seperti kertas, lem, atau serpihan kulit masih bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi kecoa. Keberhasilan ini didukung oleh saluran pencernaan yang dihuni oleh berbagai mikroorganisme simbion, bakteri dan protozoa yang hidup di dalam usus, membantu memecah selulosa, yaitu komponen utama dinding sel tumbuhan yang sulit dicerna. Selain bergantung pada mikroorganisme, beberapa spesies juga menghasilkan enzim selulase sendiri, sehingga mampu menguraikan bahan organik secara lebih efisien. Melalui kerjasama antara kecoa dan mikrobiota ususnya, bahan organik yang semula sulit dimanfaatkan dapat diubah menjadi sumber nutrisi yang berharga. Inilah alasan mengapa kecoa menjadi salah satu pengurai penting dalam ekosistem dan berkontribusi besar dalam daur ulang unsur hara. Kemampuan memanfaatkan berbagai jenis makanan juga berkaitan erat dengan ketahanan hidup kecoa yang terkenal. Karena tidak bergantung pada satu sumber makanan tertentu, mereka mampu bertahan di lingkungan yang mengalami perubahan drastis. Beberapa spesies bahkan dapat hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan dan tetap aktif dengan memanfaatkan sumber energi yang terbatas. Fleksibilitas pola makan ini menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan kecoa bertahan selama ratusan juta tahun perubahan lingkungan. Adaptasi lain yang turut mendukung keberhasilan ekologis kecoa adalah kemampuan reproduksinya. Pada kondisi tertentu, beberapa spesies seperti kecoa Amerika mampu berkembang biak melalui partenogenesis, yaitu menghasilkan keturunan tanpa pembuahan oleh jantan.
Kemampuan ini memberikan keuntungan besar ketika populasi berada dalam kondisi terisolasi atau jumlah pasangan sangat terbatas. Dengan demikian, peluang suatu populasi untuk bertahan hidup dan kembali berkembang menjadi lebih tinggi. Namun, peran ekologis kecoa tidak berhenti pada proses penguraian. Ketika mereka memakan bahan organik yang membusuk, unsur-unsur penting seperti nitrogen yang sebelumnya terperangkap dalam jaringan tumbuhan dan hewan mati akan diproses dan akhirnya dikembalikan ke tanah melalui kotoran mereka. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Dengan demikian, aktivitas kecoa membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Proses ini merupakan bagian penting dari siklus nutrisi yang memungkinkan ekosistem terus berfungsi dari waktu ke waktu. Selain berperan sebagai pendaur ulang nutrisi, kecoa juga menempati posisi penting dalam rantai makanan. Banyak hewan memanfaatkan kecoa sebagai sumber makanan, mulai dari burung, kadal, katak, laba-laba, kelabang hingga mamalia kecil. Karena jumlahnya sering melimpah dan tersebar luas, kecoa menjadi sumber energi yang stabil bagi berbagai predator, termasuk makanan untuk manusia. Dengan kata lain, energi yang tersimpan dalam bahan organik yang mereka konsumsi dapat diteruskan ke tingkat trofik yang lebih tinggi melalui pemangsaan. Kehadiran mereka membantu menghubungkan proses dekomposisi dengan jaringan makanan yang lebih luas dalam suatu ekosistem. Beberapa spesies kecoa juga memberikan manfaat langsung bagi kondisi tanah. Salah satu contohnya adalah kecoa penggali yang hidup di Australia. Spesies ini menggali liang yang cukup dalam di dalam tanah sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Aktivitas penggalian tersebut membantu menggumburkan tanah, meningkatkan sirkulasi udara, serta mempermudah pergerakan air ke lapisan yang lebih dalam. Dampaknya serupa dengan fungsi yang dilakukan oleh cacing tanah, yaitu membantu menjaga kualitas fisik tanah sehingga lebih mendukung pertumbuhan tumbuhan dan organisme lain yang hidup di dalamnya. Kecoa juga menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya bertahan di berbagai lingkungan yang keras. Di alam maupun di daerah yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, kecoa sering terpapar berbagai zat berbahaya seperti pestisida, logam berat, residu obat-obatan, racun mikroba, dan berbagai senyawa kimia sintetis lainnya. Banyak dari zat tersebut dapat terakumulasi di dalam jaringan tubuh kecoa. Karena alasan inilah, kecoa sering digunakan sebagai organisme model untuk mempelajari dampak pencemaran lingkungan terhadap makhluk hidup. Dengan mengamati bagaimana kontaminan memengaruhi fisiologi, perilaku, dan reproduksi kecoa, para peneliti dapat memperoleh petunjuk mengenai dampak zat yang sama terhadap organisme lain dalam ekosistem. Semua fakta tersebut menunjukkan bahwa kecoa jauh lebih dari sekedar serangga yang berkeliaran di rumah atau saluran pembuangan. Namun, meskipun begitu, selain berperan dalam ekosistem, apakah ada dampak buruk dari kecoa yang hidup di lingkungan manusia? Keberhasilan evolusi dan pentingnya kecoa bagi ekosistem tidak berarti seluruh interaksinya dengan manusia bersifat menguntungkan dari sudut pandang manusia. Beberapa spesies telah mengalami sinantropi, yaitu beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan manusia. Keberadaan kecoa yang melimpah di lingkungan manusia bukanlah suatu kebetulan. Pemukiman hampir menyediakan semua kebutuhan hidup kecoa dalam satu tempat, yaitu sumber makanan yang melimpah, kelembaban tinggi, suhu yang relatif stabil sepanjang tahun, serta banyak celah sempit yang aman untuk bersembunyi dan berkembang biak. Sisa makanan, sampah organik, saluran air, tumpukan kardus, retakan dinding hingga ruang di balik peralatan rumah tangga menjadi habitat yang ideal bagi kecoa. Selain itu, sifat omnivora membuat mereka mampu memanfaatkan hampir semua bahan organik sebagai sumber makanan, sehingga mereka dapat bertahan meskipun kondisi lingkungan berubah atau persediaan makanan utama berkurang. Kelimpahan sumber daya dan ruang untuk hidup ini tidak diimbangi dengan faktor pengontrol populasi alami. Di alam, sumber makanan untuk kecoa tidak semelimpah di area manusia. Belum lagi, mereka juga harus bersaing dengan organisme lain yang menempati relung ekologi yang sama. Tidak hanya itu, di alam, predator dan berbagai faktor juga berperan dalam mengontrol populasi kecoa. Kemampuan beradaptasi tersebut membuat populasi kecoa dapat berkembang dengan cepat apabila sanitasi lingkungan kurang baik. Mobilitasnya yang tinggi juga memungkinkan kecoa berpindah dari tempat-tempat yang kotor seperti selokan, septic tank, tempat sampah dan saluran limbah menuju dapur atau ruang penyimpanan makanan di dalam bangunan. Hal inilah yang menjadikan kecoa memiliki arti penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Keberadaan kecoa di lingkungan manusia dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya berasal dari sekresi berbau yang dihasilkan tubuhnya. Cairan ini dapat mencemari bahan makanan dan mengubah rasa maupun aromanya. Pada investasi yang tinggi,
Bau khas tersebut bahkan dapat memenuhi suatu ruangan sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan kenyamanan penghuni. Bau kecoa sebenarnya berasal dari zat kimia feromon yang diproduksi oleh mereka, yang digunakan untuk berkomunikasi dan menarik pasangan. Risiko yang lebih besar berasal dari peran kecoa sebagai vektor mekanis berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Saat merayap di saluran limbah, sampah atau bahan organik yang membusuk, berbagai bakteri, jamur, virus, protozoa maupun telur cacing dapat menempel pada kaki dan permukaan tubuhnya. Ketika kecoa kemudian berjalan di atas makanan, peralatan makan, atau permukaan dapur, mikroorganisme tersebut dapat berpindah dan menyebabkan kontaminasi. Salah satu bakteri yang paling sering ditemukan adalah Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan dan infeksi saluran pencernaan. Selain membawa patogen, kecoa juga menjadi sumber alergen di dalam rumah. Kotoran kulit yang terlepas saat berganti kulit, serta serpihan tubuh kecoa akan bercampur dengan debu rumah. Pada individu yang sensitif, partikel-partikel tersebut dapat memicu reaksi alergi seperti bersin, iritasi saluran pernapasan, hingga memperburuk gejala asma. Oleh karena itu, tingginya populasi kecoa di dalam bangunan sering dikaitkan dengan meningkatnya resiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan penderita alergi. Penelitian terhadap kecoa Amerika yang dikumpulkan dari lingkungan menunjukkan bahwa serangga ini dapat membawa setidaknya 22 spesies bakteri patogen bagi manusia, selain berbagai virus, jamur, protozoa, dan berbagai jenis cacing parasit. Walaupun kecoa bukan tempat berkembang biaknya sebagian besar mikroorganisme tersebut, kemampuannya berpindah-pindah di berbagai lingkungan menjadikannya media penyebaran yang efektif. Kondisi ini memperlihatkan dua sisi kehidupan kecoa yang sangat kontras. Di alam, mereka merupakan pengurai yang berperan penting dalam mendaur ulang nutrisi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, ketika memanfaatkan lingkungan buatan manusia yang kaya makanan dan tempat berlindung, adaptasi yang sama justru membuat mereka menjadi salah satu hama domestik. Dengan demikian, tingginya populasi kecoa di pemukiman manusia bukan semata-mata karena sifat serangganya, tetapi karena lingkungan yang diciptakan manusia menyediakan habitat yang hampir ideal bagi kelangsungan hidup dan pengembangbiakan mereka. Seringkali kita menganggap manusia adalah makhluk paling sempurna, tapi apa yang kita anggap sempurna ini tidak ada apa-apanya dengan kecoa yang sudah berevolusi sejak 350 juta tahun yang lalu. Jangan-jangan bentuk evolusi kecoa justru lebih sempurna daripada kita. Selama jutaan tahun itu, tidak ada catatan hewan ini menyebabkan huru-hara di bumi. Tapi 300.000 tahun kemunculan Homo sapiens, spesies ini telah mendekatkan kehidupan pada kepunahan massal berikutnya. Kecoa terbang di dalam kamar hanyalah konsekuensi dari cara hidup kita. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Ocu Fani, semangat dunia alam. Terus ada dari Mama Papa Antami, semangat. Terus ada dari Rianza Inferno Wikantara, semangat pakai caps lock. Terus ada dari Adit Rahman, yang semangat bikin dongeng tidur buat kita. Haha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu memberi semangat. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti untuk kami ke depannya dalam membuat konten.